ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana melihat dai di atas manhaj salaf? Karena di tengah-tengah masyarakat banyak yang mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah dengan cara dia belajar. Ya harus belajar. Kalau tidak belajar, bagaimana bisa membedakan? Terus yang kedua, cara membedakannya dia baca benar-benar dari buku-buku as-salaf. Jangan dia baca dari buku-buku orang belakangan. Ya, baca akidah Imam Syafi'i dari Imam Syafi'i langsung. Ada uraian akidah dari Imam Ahmad langsung. Ada yang dari Imam Malik langsung. Dari Imam Abu Hanifah langsung. Dari Imam Al-Bukhari langsung. Ya, dari Imam Ali bin Al-Madini langsung. Dari Imam Al-Auza'i langsung. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah. Ini ulama-ulama dekat masanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi. Ini ulama-ulama mengambil ilmu dari seluruh guru di masanya dan guru-gurunya bersepakat di atas akidah itu. Jelas ya? Nah, kalau sudah kenal jalan mereka, itulah jalan as-salaf. Ya, kalau ada yang ngaku-ngaku, ya di atas jalannya tapi menyelisih jalan as-salaf, itu akan kelihatan. Jelas ya? Cuman sekarang ini banyak trik-trik memang yang kadang menipu. Ya itu harus hati-hati ya. Ada sebagian orang yang menampakkan dirinya cinta sunnah, dia mentahdir dari bid'ah. Sebagian bid'ah-bid'ah dia terangkan, ini bid'ah, ini tidak boleh. Tapi dia jatuh dalam bid'ah-bid'ah yang lain. Ya. Karena itu adanya orang menerangkan sebagian bid'ah, tapi dia tidak istiqamah di atas sunnah secara keseluruhan, maka jangan tertipu dengan orang yang seperti itu. Kata Marwan bin Muhammad At-Tatiri rahimahullahu taala, "Thalathatun la yu'tamanun." Ada 3 orang yang tidak boleh dipercaya. Yang pertama adalah as-sufi, seorang sufi. Yang kedua al-qassas, tukang kisah. Ini dia kerjanya tukang kisah saja. Lebih mirip tukang kisah. Jadi baca kisah, cerita. Ya. Jelas ya? Walaupun kisahnya kadang benar, ya, tapi bukan begitu caranya di dalam menanamkan ilmu. Semuanya itu bukan pada kisah-kisah. Itu tidak dipercaya al-qassas ini. Apalagi di kebanyakan kisah-kisah itu, kadang seorang tidak periksa keabsahannya, kebenarannya. Terus yang ketiga, ini yang ketiga, yang ingin saya terangkan. Kata Marwan bin Muhammad At-Tatiri, yang ketiga, al-mubtadi yaruddu al-mubtadi. Seorang ahlul bidah yang membantah ahlul bidah yang lain. Ini tidak boleh dipercaya. Karena itu Abul Hasan Al-Asy'ari dia tertipu oleh Muhammad bin Sa'id bin Kullab. Karena Muhammad bin Sa'id bin Kullab ini membantah orang-orang Mu'tazilah. Bantahannya itu hebat. Ya. Itu betul-betul orang-orang Mu'tazilah dihabisi oleh Muhammad bin Sa'id bin Kullab ini. Akhirnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini keluar dari madhab Mu'tazilah. Dia juga membantah Mu'tazilah dengan metodenya siapa? Muhammad bin Sa'id bin Kullab. Padahal Muhammad bin Sa'id bin Kullab juga ahlul bidah. Ya. Itu bidah kullabiyah. Mereka juga menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat yang lainnya. Jelas ya? Nah itu jangan berkata, oh ini ahli sunnah ini, dia membantah ahlul bidah. Nah, sunnah itu tidak dilihat pada satu bentuk saja. Ini yang membuat orang itu banyak tertipu. Ya. Orang itu kelihatan dia berpegang pada sunnah pada segala halnya. Pada apa yang biasa diajarkan. Itu kelihatan ya seorang dai di atas jalan as-salaf. Perhatiannya mengajarkan akidah as-salaf itu pasti tampak. Dalam ucapannya, pembicaraannya. Dia bicara pembahasan apa saja, itu pasti dia hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan masalah akidah. Itu dai salafi itu kelihatan menonjol dari masa ke masa di situ. Lalu kelihatan. Ya. Terus yang kedua kelihatan dari pergaulan. Dia tidak bergaul dengan ahlul bidah. Tidak bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Apalagi dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Jelas ya? Maka ini dilihat. Jadi kalau dia berkata ahli sunnah tapi dia bela orang-orang yang menyelisih sunnah,
dia duduk dengan orang-orang yang melanggar sunnah Nabi, dia duduk dengan orang-orang yang mungkin ditengarai berpemikiran terorisme, ya, berpemikiran takfiri, maka ini bukan ahli sunnah namanya. Nggak usah menipu orang dengan berkata saya di atas sunnah. Jelas ya? Baik. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz dan pemirsa yang mengikuti kajian ini. Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat yang paling utama mengenalkan manhaj salaf pada orang yang sudah terkena syubhat? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Orang yang terkena syubhat, ya, itu kadang berbeda dengan orang yang masih di atas fitrahnya. Dia belum kenal hal-hal yang keliru. Kalau dia di atas fitrahnya, tiba-tiba masuk sesuatu yang bagus, fitrah yang baik itu biasanya sangat mudah menerima. Tapi kalau dia ada syubhat, itu seperti orang yang sakit. Dia ada jenis dari virus di dalam tubuhnya atau dari hal yang menahan. Masuk obat yang bermanfaat, kadang obat itu dia muntahkan. Atau tidak langsung memberi efek pada saat itu. Tapi mungkin memberi efek di masa mendatang. Iya. Maka di dalam menterapinya, sisa kita lihat saja. Jadi kalau dia misalnya diberi syubhat tertentu, mau diperkenalkan manhaj salaf dari satu sudut, tidak mesti kita terangkan syubhat itu dulu. Ya. Jadi kita terangkan pembandingnya dulu, hal yang serupa dengannya dari kebenaran. Nah, ketika sudah diterangkan pembandingnya, dia sudah mulai melirik, ini sudah lemah. Nah, baru kita masuk menjelaskan syubhatnya agar supaya jatuh dengan mudah. Nah, itu diantara metode dan cara. Karena itu kasus per kasus nggak bisa dilihat, itu dilihat pada jenis masalah yang terjadi bagaimana dan diobati. Ya, itu sama dengan mengobati pasien yang sakit. Orang yang sakit kepala itu tidak satu jenis pengobatan di kalangan di kedokteran. Banyak cara. Orang yang panas itu tidak selalu dikompres. Ada jenis panas nggak boleh dikompres. Ya, maka demikian pula di dalam mengobati, apalagi itu terkait dengan syubhat-syubhat. Nah, itu perlu diobati dengan ilmu. Ya, maka itu kaidah dasarnya di dalam hal ini. Dan cara yang paten di dalam mengobati syubhat di tengah para ulama itu ada dua cara. Ada penjelasan global yang membuat kebatilan ini menjadi goyah, dan ada penjelasan terperinci yang membuat kebatilan ini runtuh sampai ke dasarnya. Itu dua jenis yang berjalan di tengah para ulama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.